air dan leaf mold. Ada kesalahpahaman yang tersebar luas bahwa untuk mempraktekkan pertanian organik, di sana ada kebutuhan pokok seperti gula hitam, tetes tebu, cuka kayu, dan alkohol. Gula hitam dan molase tidak diproduksi di Korea. Mereka 100% diimpor. Produk ini menggunakan banyak minyak dan listrik dalam pembuatannya, sehingga harganya cenderung lebih mahal di pasar minyak internasional. Cuka dan cuka kayu dapat dibuat di rumah, tetapi sebagian besar waktu mereka dibeli dari pasar. Sebagian besar alkohol juga diimpor dan harganya juga terkait dengan harga minyak internasional. Anda bisa melihat bahwa semua input yang Anda anggap sebagai kebutuhan pertanian terkait dengan harga minyak dan ini umumnya meningkat. Petani organik harus membayar uang besar untuk membeli apa yang disebut kebutuhan ini. Jadam sangat mendesak untuk menghapus semua masukan ini. Masukan ini tidak digunakan dalam ribuan tahun sejarah pertanian kami. Secara khusus, gula hitam dan molase harus pergi. Tidak hanya mereka mahal, tetapi mereka benar-benar merugikan. Orang mengira gula hitam dari pasar dekat dengan gula mentah yang diekstraksi dari tebu, tetapi tidak. Keluarkan mineral dan nutrisi lain dari gula mentah dan Anda mendapatkan gula putih. Perlakuan dengan pewarna karamel dan Anda mendapatkan gula hitam. Pewarna karamel buatan adalah bahan kimia yang diperoleh melalui perlakuan panas dan tekanan pada gula. Sulites dan amonia dari Pusat Ilmu Pengetahuan untuk Kepentingan Umum sangat memperingatkan penggunaan produk ini karena bersifat karsinogen. Jika Anda kecanduan menggunakan gula hitam dan molase, Anda tidak akan pernah benar-benar menjadi organik. Bunuh diri dengan gula. Mencantumkan 140 penyakit yang dapat disebabkan oleh konsumsi gula. Ada banyak buku lain yang memperingatkan tentang bahaya gula. Beberapa efek berbahaya dari gula meliputi menghambat sistem kekebalan tubuh, menyebabkan kenakalan remaja, melemahnya kekebalan, menyebabkan kekurangan kromium dan tembaga, menghambat penyerapan kalsium dan magnesium, peningkatan kadar neurotransmitter seperti dopamin, serotonin, dan noradrenalin, menyebabkan peningkatan adrenalin yang cepat yang menyebabkan ketegangan dan agresi pada anak-anak, berkontribusi pada osteoporosis, memfasilitasi penuaan dengan penurunan vitamin E dalam tubuh, mengurangi kadar hormon pertumbuhan dalam tubuh, mempromosikan timbulnya penyakit Parkinson, dan pelemahan hati yang memburuk. Menyajikan data penelitian terperinci yang mendukung klaim tersebut. Apa yang akan terjadi pada anak Anda jika Anda mencampur, menggulung, memanggang, menggoreng, dan membungkus semua makanan dengan gula? Adalah apa yang sedang dilakukan pertanian organik. Tubuh manusia, tanah, dan tanaman adalah satu. Hanya sedikit penelitian tentang hubungan antara gula dan pertanian. Tetapi gula mengubah input asam. Menggunakannya mengubah tanah dan cairan tubuh tanaman menjadi asam. Sebagian besar serangga, hama, dan bakteri patogen diklasifikasikan sebagai pecinta asam.
pengasaman secara langsung terkait dengan wabah penyakit. Setelah Anda menggunakan gula, penyakit akan merajalela. Lebih dari pertanian konvensional, buah dan daun akan tertutup buih hitam. Gunakan hanya cuka buatan sendiri dan cuka kayu, dan jangan membelinya dari pasar. Masukan tersebut berguna jika Anda mengencerkannya 100 hingga 500 kali dengan air dan kemudian menggunakannya larutan tersebut sebagai suplemen nutrisi. Jangan membeli alkohol kecuali benar-benar diperlukan. Sejak kapan kita menjadi begitu bergantung pada gula, molase, cuka kayu, dan alkohol? Tentu saja nenek moyang kita baik-baik saja tanpa mereka. Mungkin karena kami mencoba menyalin metode Jepang, berpikir bahwa metode mereka lebih maju. Majalah pertanian terkenal Jepang, Pertanian Modern, sering mempromosikan penggunaan gula dan cuka. Saya tidak berpikir bahwa pertanian Jepang lebih unggul daripada pertanian Korea. Semua daerah memiliki metode pertaniannya masing-masing. Daerah yang berbeda perlu mengembangkan pertanian yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Tentu saja kita harus belajar dari orang lain, tetapi jika ini berarti mempelajari sistem yang mengecualikan petani dari teknologi dan mengubah mereka menjadi konsumen belaka, Jadam sangat menentang sistem itu. Korea tidak memproduksi gula sama sekali. Namun bagaimana bahan itu bisa menjadi esensial dalam pertanian organik? Itu sangat bertentangan dengan semangat pertanian organik. Jika Anda memiliki sisa gula di pertanian Anda, encerkan dengan 500 bagian air dan oleskan larutan tersebut ke tanah, tetapi tidak ke daunnya. Habiskan gulanya dan jangan beli lagi. Jika limbah ikan Anda tidak terurai dengan baik dalam gula, ambil setengahnya. Berilah setengah dengan air dan tambahkan segenggam lifmol. Penguraian akan dipercepat dan material akan siap digunakan setelah 3 bulan. Jadam mendesak petani untuk berhenti menggunakan gula, tetes tebu, dan mikroorganisme yang dibeli di pasar, tetapi mulai menggunakan air dan lifmol. Siapkan wadah, masukkan bahan, beri air, dan tambahkan segenggam lifmol. Itu tidak ada lagi kekhawatiran tentang rasio C/N, tingkat pH, pemanasan buatan, aerobik, dan anaerobik, aroma baik atau buruk, aroma dan bau, dan lain-lain. Solusi tidak akan dikenakan biaya. Semua akan kehilangan nutrisi minimal. Hal ini mudah dan sederhana, terbaik dari semua. Mikroorganisme asli dalam lifmol akan secara aktif memecah bahan dan mengubahnya menjadi pupuk cair yang sangat baik. Tapi ada satu masalah, baunya. Kami telah diberitahu terus-menerus oleh para ahli, ilmuwan dan buku-buku mereka bahwa jika sesuatu yang berjalan baik akan ada bau yang baik. Bau telah menjadi kriteria untuk menilai apa yang berjalan dengan baik atau salah. Apa yang terjadi setelah petani mengikuti metode Jadam? Mereka mencobanya dan segera mendeteksi bau yang mengganggu. Mereka khawatir ada yang tidak beres. Wajar jika lifmol dan metode air berbau. Jika itu adalah bahan hewani yang mengandung nitrogen tinggi, baunya akan sangat menyengat. Rumput liar dan tanaman kurang ofensif. Jika mau,
Anda bisa menambahkan bubuk pailit atau bubuk arang agar asapnya tidak meresap. Tapi kemudian saya harus bertanya, mengapa bau tidak sedap menjadi masalah? Sejak kapan kita menerima bau manis sebagai kriteria masukan yang baik? Nenek moyang kita menggunakan pupuk cair kotoran manusia, pupuk cair sisa makanan, dan pupuk cair pupuk hijau. Semua bau, nenek moyang kita bertani dengan aroma ini selama beberapa ribu tahun terakhir. Bau tidak menjadi masalah. Petani bahkan memiliki kemampuan untuk menilai kandungan nitrogen dari baunya dan menyesuaikan dosisnya. Siapa yang mulai menunjuk Inggris pada baunya? Siapa yang mulai mengajarkan bahwa bau busuk berarti pembusukan dan pembusukan adalah tidak baik? Ini adalah ide yang tidak masuk akal, dan pengembangannya adalah alasan penting dibalik jatuhnya pertanian organik tradisional kita. Jika bau tidak dilabeli bermasalah, kita akan tetap membuat dan menggunakan pupuk cair seperti yang dilakukan nenek moyang kita. Kami akan 100% swasembada pupuk cair. Kapang daun masih akan digunakan sebagai sumber penting mikroorganisme. Sejak bau menjadi jahat, para petani yang bekerja keras dengan bau dicap orang yang tidak higienis, tidak beradab, dan kotor. Petani ini tidak disukai, dan begitu pula sistem pertanian organik tradisional kita. Para ahli mengajari kita bahwa fermentasi itu baik dan pembusukan itu buruk. Mereka pikir memperoleh dukungan yang begitu kuat, sehingga semua petani tampaknya mempercayainya. Tapi saya tidak bisa cukup menegaskan, ini semua scam. Tidak ada sains yang mendukung klaim bahwa fermentasi itu baik dan pembusukan itu buruk. Apakah pembusukan itu buruk? Apa yang akan terjadi tanpanya? Tubuh hewan dan tumbuhan yang mati tidak akan kembali ke tanah. Pembusukan menghasilkan racun berbahaya adalah penghinaan mengerikan terhadap pekerjaan alam. Tanpa pembusukan tidak ada pemurnian. Pembusukan adalah pemurnian. Karena hal-hal yang membusuk, maka mereka dibersihkan. Jangan menilai keagungan alam dengan keterbatasan kapasitas manusia. Menilai input pertanian berdasarkan bau tidak ilmiah dan sepenuhnya salah membaca alam. Mengapa konsep ini muncul? Siapa yang menyebarkannya? Dan siapa yang diuntungkan dari propaganda tersebut? Siapa yang menjadi pecundang? Jawabannya cukup jelas. Petani kehilangan kemampuan untuk memproduksi sendiri input yang mereka butuhkan untuk bertani. Dan mereka kehilangan uang karena mereka sekarang harus membeli input buatan pabrik. Mikroorganisme telah menjadi komoditas penting. Petani menjadi penting. Para ahli mengatakan mikroorganisme yang baik memiliki aroma yang manis. Pedagang keliling membawa produk-produk ini untuk menunjukkan kepada semua orang betapa manisnya baunya. Ini adalah sebuah tipuan, kadang-kadang bahkan menambahkan rasa mint. Ini adalah kandungan gula dari produk yang menghasilkan bau manis ini. Gula ditambahkan karena menekan aktivitas mikroba. Adalah hanya pemasaran murah dan palsu. Bau manis tidak ada hubungannya dengan kualitas input. Apakah menurut Anda jika produk yang mengandung protein hewani berkualitas masih akan berbau manis?
Tidak ada yang baik atau buruk dalam fermentasi dan pembusukan. Berhenti mencoba menjadi hakim. Dua proses dinamakan demikian demi kenyamanan, murni berdasarkan standar subjektif. Tidak ada definisi yang disepakati untuk fermentasi dan pembusukan, di mana keduanya dapat dibagi dengan jelas. Orang hanya menyebut apa yang berguna fermentasi dan apa yang tidak pembusukan. Kimchi memiliki aroma yang kuat yang disukai orang Korea, tetapi beberapa orang asing membencinya. Jika makanan Korea yang berbau seperti fermentasi meledak dari kemasannya di bandara, saya yakin banyak orang akan tidak senang. Apa itu fermentasi bagi orang Korea adalah pembusukan bagi orang lain. Contoh lain adalah surströmming, ikan herring Laut Baltik yang terkenal dalam masakan Swedia. Menurut sebuah penelitian di Jepang, kaleng makanan tersebut yang baru dibuka memiliki salah satu bau makanan yang paling busuk di dunia, bahkan lebih kuat dari sake fermentasi Korea atau kusaya Jepang. Bau busuk sangat kuat sehingga orang sering memakannya di luar ruangan. Tidak ada yang baik dan buruk dalam dekomposisi. Bau sebenarnya tidak berasal dari mikroorganisme, tetapi dari makanan yang mereka makan. Jika mikroorganisme makan terutama pada karbohidrat seperti glukosa atau gula, maka fermentasi alkohol terkait akan menghasilkan aroma manis. Jika makanan utamanya adalah protein atau lemak, maka penguraian berikutnya menjadi asam amino dan asam lemak akan menghasilkan amina yang menimbulkan bau yang tidak sedap. Beberapa orang menambahkan molase untuk menekan bau tidak sedap yang berasal dari pemecahan protein hewani. Tetapi tetes tebu pada akhirnya akan rusak dan kemudian bahayanya akan menghasilkan bau yang lebih buruk. Jadi mereka menambahkan lebih banyak molase untuk menekannya. Lingkaran setan terulang. Akhirnya terlalu banyak molase akan mengentalkan cairan dan mikroorganisme yang tubuhnya terdiri dari 95% air. Akan kehilangan aktivitasnya karena tekanan osmotik yang memeras air keluar dari tubuh mereka. Begitulah cara gula bertindak sebagai pengawet. Pupuk cair akan menjadi sangat asam dan proses dekomposisi akan melambat secara signifikan. Gula dan molase tidak membantu pertanian Anda. Semua yang Anda lakukan adalah membuang-buang uang. Sekarang belatung, beberapa orang ngeri melihat belatung. Mengapa kotoran cacing itu baik, tetapi kotoran belatung itu buruk? Pada kenyataannya, belatung adalah salah satu pemain terpenting dalam mengubah mayat menjadi tanah. Tanpa belatung, siklus materi di bumi akan berhenti. Mereka dengan cepat menghancurkan hewan dan tumbuhan yang mati, sehingga serangga kecil dan mikroorganisme dapat memakan sisa-sisanya. Saya tidak membabi buta terhadap produsen input dan agennya. Jika mereka bisa hidup rukun dengan petani, maka itu bagus. Masalah muncul ketika hanya perusahaan input mengelabui dan mengeksploitasi petani. Saya telah bertemu banyak petani di Cina dan Jepang, di mana petani telah menjadi orang luar pertanian. Ketika motivasi finansial mengambil alih pertanian, baik pertanian maupun petani jatuh. Pertanyaan penting adalah ini: siapa yang mengendalikan pertanian?
adalah pertanyaan yang harus Anda tanyakan. Kami harus bertanya, pertanian berbiaya sangat rendah yang menghasilkan uang bagi petani. Pertanian mandiri yang mudah yang membawa pertanian kembali ke petani. Mari kita lakukan perubahan bersama.